warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya ini kalau udah banyak sudah agak susah dihitung. Kelima apa keenam ya Kang ya? Ya sekitar segituan lah ya. Di samping saya ada Bapak Dr. Haji Haru Suwandaru SSI MSI atau biasa dipanggil Kang Haru. Beliau komandannya fraksi PKS Jawa Barat dan Gubernur PKS Jawa Barat. Jadi kita pinjam istilah gubernur karena kan yang di atasnya presiden. Boleh kali Kang ya? Boleh nggak ya saya ngomong gitu ya? Buat Kang Saiful apa sih? Oke. Ya, jadi kita akan diskusi dengan Gubernur PKS Jawa Barat, Kang Haru Suwandaru, tentang strategi pemenangan PKS tentu di Jawa Barat dengan kolaborasi bersama partai lain, ada Nasdem, ada PKB, dan juga tentu bersama para relawan yang menjadi ujung tombak dari Bapak Anies Rashid Baswedan selama ini. Dan tentu kalau kemarin-kemarin kan agak-agak melihat dulu kiri kanan barangkali, meskipun hari ini pun belum kan patokannya pendaftaran Kang ya, pendaftaran, tapi sudah terlihat lah bagaimana dinamika di beberapa provinsi di level nasional juga semakin erat, semakin solid dari Nasdem, PKS dan PKB ini. Dan kemudian tadi Kang Haru menerima rombongan dari relawan komandan Kang ya, Komando Menangkan Anies Baswedan, Komandan Jawa Barat, pimpinan Kang Hadi. Dan menarik juga tadi diskusinya, saya menyimak sudah ada titik terang lah untuk melakukan apa istilah sekarang nih, gaspol. Alhamdulillah ya, Amin ini sudah duluan ya deklarasi. Artinya menjadi pasangan yang duluan sudah lengkap capres dan cawapres. Kemudian masalah tiket, alhamdulillah dengan Nasdem, PKB, PKS gitu ya, Cukup. itu sudah cukup ya, tambah dengan Partai Umat ya, yang sekarang baru ikut pemilu ya. Jadi saya kira dengan demikian kita punya peluang lebih besar untuk kemudian mudah-mudahan jadi pemenang pemilu. Amin. Baik pilpres ataupun pileg ya, termasuk para partai pengusungnya, karena sangat kuat korelasinya. Baru saya mau tanya Kang, lebih penting pilpres apa pileg? Udah mau dijawab, silakan Kang, lanjut. Iya, jadi ya karena kan pada waktu yang bersamaan. Kalau pada waktu bersamaan kita harus bilang bahwa pileg dan pilpres itu sama pentingnya. Karena penyelenggara pemerintah pusat itu kan presiden dan DPR RI. DPR RI ada partai politik, di pilpres juga ada partai politik. Kalau tidak ada partai politik, nggak bisa maju pilpres karena kan nggak ada calon presiden independen. Pasti dia diusung oleh partai politik. Gitu. Nah, jadi saya kira dan selalu berkorelasi ya, dari sejak kita mulai pemilu terbuka itu kan langsung ya, itu kan sejak reformasi ya kan, berarti pemilihan 99 ya. Nah jadi dari situ selalu ada pola bahwa siapa presiden yang diinginkan, maka partai politiknya juga menang. Makanya ada istilah teori efek ekor jas, kotil efek. Karena pengen presidennya Pak SBY, maka Demokratnya naik. Karena pengen Pak Jokowi, maka PDIP naik. Gitu kan baru itu ya yang langsung. Nah, jadi saya kira itu yang sekarang pun diperebutkan. Kenapa pengen capresnya misalnya Pak Prabowo, pengen Pak Ganjar gitu kan, itu berarti antara Gerindra dengan PDIP kan gitu. Nah sementara Pak Anies ya harapannya partai pengusungnya juga dapat efek ekor jas. Jadi saya kira sama pentingnya terkait. Jadi kalau dalam surveinya capres nomor 1, ya kemungkinan partainya nomor 1. Nah kemudian kalau bicara ya punten kalau nggak salah, saya juga tahunya Kang Haru juga akan maju lagi, tapi di kemarin DPRD provinsi, sekarang ke DPR pusat dengan dapil Bandung Cimahi kan, betul kan? Nah itu kan itu amanah juga dari PKS yang harus diperjuangkan.
amanah untuk pilpres, amanah DPW juga nih. Nah ini gimana mensinkronis? Ya memang nggak mudah ya. Nggak mudah teh, bahasa lebih berat ya. Berat. Oke. Jadi dari survei itu perhatian masyarakat tuh 80% pada pilpres. Ya, benar. Jadi orang tuh nggak ngobrolin lah pileg mah gitu. Ngobrolnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Selalu aja itu yang jadi bahan trending topik. Ya kan? Nah, jadi dari periode lalu itu sudah terasa berat bicara pileg tanpa bicara pilpres. Makanya harus dalam peribahasa itu sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi mari kita menangkan Anies, insya Allah PKS pemenang pemilu. Amin. Bagaimana perjuangan PKS dengan, kan saya juga lihat dalam beberapa media Kang Aru di sini juga menerima dari FK3P kemarinnya teman-teman purnawirawan TNI, Polri, kemudian yang lain-lain. Kang Haru dalam konteksnya sebagai ketua DPW PKS ini akan memposisikan relawan itu seperti apa? Iya, nah, kalau partai politik ya PKS terhadap relawan sebetulnya posisinya sejajar. Sejajar. Ya, karena ya partai politik ya relawan, ya kan. Jadi kita ya paling berkolaborasi. Misalnya dalam hal sosialisasi. Dalam hal nanti kampanye, dalam hal nanti pengamanan suara di TPS, di PPK, dan seterusnya. Nah, yang mempersatukan itu tadi tim GAP tadi, tim ses, tim GAP, tim kampanye, atau saya dengar namanya BAJA gitu kan, Badan Pekerja Pemenangan gitu kan. Itu yang mempersatukan. Makanya dari kemarin udah banyak nanya ke saya dari FKP 3, gimana nih katanya kan, jadi gimana komandan gimana nih gitu kan. Biasa PKS sosok katanya gimana nih gitu. Waktu mau ke Anies gimana nih PKS, gimana nih ke Pak Muhaimin, sekarang gimana tim kampanye gitu. Ya karena itu barangkali yang dianggap merepresentasikan aspirasi mereka ya PKS, jadi nanyanya ke PKS. Ya saya kira semangat lah teman-teman relawan. Tapi yang menarik gini Kang, kan kita lihat secara realita di lapangan kalau kader-kader PKS ini yang paling relatif paling lengkap kalau sudah urusan saksi apa segala macam. Ini di Jawa Barat lah yang cukup kuat PKS-nya, kemudian relawannya sama-sama cukup kuat. Itu ketika berada di satu TPS, misalkan ada sekian orang dari relawan sudah di sini, kader PKS juga ada di situ. Nah, kan itu saya secara teknis saja kebayang barusan, apakah ada pembagian, ini geser aja ke sini daripada numpuk di sini, saya mau bazir misalnya, atau yang sudah seperti apa? Iya, jadi yang nggak boleh dilupakan ini mungkin pelajaran dari Pilpres kemarin terakhir 2019. Hanya tim kampanye nasional pada waktu itu mungkin luput ya, bahwa mandat itu nggak bisa dari partai politik. Mandat nggak bisa dari partai untuk Pilpres. Mandat Pilpres itu harus dari tim kampanye nasional. Oke. Gitu. Yang kemarin itu gimana Kang? Mungkin berpikirnya ada mandat itu dari partai politik. Partai politik mah dapat C1-nya C1 pileg. Gitu. Makanya kita udah nge-warning, udah wanti-wanti. Ini segera keluarkan surat mandat untuk saksi. Saya nggak tahu, mungkin tim kampanye pusat, tim kampanye provinsi mungkin ngasih mandat ke yang lain, ke relawan atau kemana, saya nggak tahu. Nah, yang jelas tiba-tiba setelah proses penghitungan baru ribut, mana C1 Pilpres. Ya kita kan nggak bisa ngambil dari PPS. Mintanya ke PKS. Minta ke PKS. Tahunya yang paling banyak di bawah PKS. Iya, gitu. Tapi nggak bisa, kita bilang nggak bisa ngasih karena kan nggak dikasih. Nah, ini harus jadi pelajaran saya kira besok. Ini sangat penting membentukkan tim kampanye tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten. Sangat penting. Nanti mengeluarkan surat mandat untuk saksi. Dan nanti silakan mau dari partai politik, mau dari relawan. Asal mandatnya dari tim kampanye. Kalau tidak dikeluarkan mandatnya nggak bisa ngambil C1. Gitu. Dan nggak bisa mengamankan. Itu keluarkan dulu. Nanti setelah itu baru kita atur
mungkin di TPS ada saksi yang di dalam, ada mungkin yang di luar. Gitu. Kalau di luar nggak usah pakai surat mandat. Tapi kalau yang di dalam harus. Tapi yang di luar nggak bisa moto. Kalau moto sih kayaknya bisa, moto aja mah bisa. Moto mah nggak masalah. Cuma kan tidak punya legal standing. Oke. Tapi kalau yang punya mandat punya legal standing. Untuk tidak tanda tangan, minta dibuka, minta diulang bisa. Gitu. Oke. Baik. Itu teknis, tapi kalau terlupakan ya seperti pilpres yang lalu ya jadinya tidak ada. Nyambung, udah beres baru nanya. Mana C1-nya? Gitu. Oke. Nah ini saya ngomong sekarang nih ya. Iya, jauh-jauh hari. Kalau nanti luput lagi ya bukan salah Bunda mengandung. Pak Anies diusung Nasdem, jadi bisa dianggap dari Nasdem lah, walaupun secara faktualnya tidak. Gus Muhaimin juga sama, PKB, jadi capres dari Nasdem, cawapres dari PKB. PKS dapat apa ini kira-kira efek ekor jasnya nih? Ya itu kan kenapa orang sampai ya kepengen kadernya jadi capres. Iya. Ya kan? Kalau nggak bisa capres, cawapres. Ya kan? Habis itu mah dia kemungkinan nggak dapat kotel efek. Efek ekor jasnya kemungkinan nggak dapat. Iya. Gitu. Nah cuma kan saya suka ngobrol kan sama teman-teman kan kader di lapangan. Sebenarnya Nasdem udah ngusung Pak Anies. PKB ngusung Pak Muhaimin. Ya kan? Nah PKS dapat apa? Ya PKS harus jadi pemenang pemilu. Supaya impas. Supaya impas. Jadi mencoblos Anies dan Pak Muhaimin itu untuk Nasdem dan PKB. Nah milih-pilihnya ya PKS gitu. Ya. Jadi PKS-nya presiden wapres PKS. Pilihnya PKS. Karena PKSG ngusung Pak Anies dan Iya. Karena Muhaimin. tiga paket jadi satu paket ya, 3 partai jadi satu paket mengusung Anies Muhaimin. Minimal tekad itu. Tekad ya. Tekad bahwa Anies presiden, Caimin wapres, PKS menang. Pemenang pemilu PKS. Oh, pantesan di sini ada PKS menang, Anies presiden. Nah, itu mah tekad.